Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-23. Pada episode sebelumnya, Raja Daha telah memiliki anak angkat yang ditemukan di pantai. Tetapi belum juga bisa mendengar kata-kata dari Cilinaya. Yang keluar dari bibir indah itu hanya tangisan dan juga air mata yang terus mengalir. Bahkan setelah sampai kerajaan pun saat ditanya masih juga belum menjawab. Pada episode ke-23 ini, kita lanjutkan lagi kisahnya. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe dan bagikan juga videonya, supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang kisah ini. Dan untuk anak-anak muda yang di Lombok Utara, cerita ini sangat penting, apalagi kalian yang ingin mengikuti Lomba Putri Cilinaya. Tekan juga tombol loncengnya, biar ada pemberitahuan untuk episode selanjutnya. Selamat menyimak. Cilinaya yang tinggal di kerajaan Daha masih dalam kesedihan. Dia teringat tentang anaknya yang masih kecil. Bagaimana dia sekarang? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Di manakah dia berada? Pertanyaan itu selalu muncul dalam hati Cilinaya. Dia tidak bisa melupakannya meskipun berada dalam istana yang sangat mewah. Raja dan permaisuri yang melihat kesedihan dari wajah anak angkatnya akhirnya pergi meninggalkan kamar tersebut, dan membiarkan putrinya beristirahat. Akhirnya Cilinaya pun tertidur ditemani oleh Sumekar. Dalam tidur, Cilinaya bermimpi ditemui oleh Betara Guru. Dalam mimpi tersebut, Betara Guru menyampaikan tentang anaknya Cilinaya yang masih hidup, yang saat ini sedang bersama mamiknya atau ayahnya. Apabila kamu ingin bertemu dengan mereka, maka buatlah pesta besar yang sangat mewah, ungkap Betara Guru. Cilinaya langsung terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi aneh tentang keberadaan anak dan juga suaminya yang saat ini masih hidup. Secepatnya Sumekar dibangunkan, lalu diceritakanlah tentang mimpi tersebut. Besok kita akan menghadap Mamik Raja Daha, ungkap Cilinaya kepada Sumekar. Malam telah berlalu, ayam pun sudah berkokok, menandakan pagi sudah tiba. Pagi itu, mereka berdua menghadap Raja Daha untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Begitu tiba di hadapan Raja, Cilinaya duduk di depan mamiknya. Ada apa gerangan anakku sayang? Pagi ini kamu menghampiri saya. Tanya Raja Daha. Saya ingin mamik membuat pesta yang sangat besar dan juga mewah. Itu perminta saya kepada ayahanda. Jawab Cilinaya meminta kepada ayahnya tentang pesta yang besar. Mendengar apa yang disampaikan itu, Raja Daha tersenyum dan juga bahagia. Akhirnya dia mendengar suara anak angkatnya. Raja pun menyanggupi permintaan Cilinaya untuk membuat pesta yang sangat besar dan juga mewah tersebut. Raja Daha segera menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah pesta besar. Diperintahkan kepada anak buahnya untuk mengumpulkan berbagai macam kebutuhan makanan dan juga perlengkapan lainnya, termasuk undangan ke berbagai penjuru wilayah yang ada di Lombok. Semua kesenian dan hiburan ikut andil dalam pesta besar Raja Daha. Adipati diminta untuk melangsungkan acara itu di alun-alun kerajaan, serta buatkan tetaring dan juga berugak sebagai tempat khusus untuk anak saya menyaksikan segala hiburan yang akan dilaksanakan. Hari Rabu merupakan hari baik, dan Selasanya dimulai untuk proses memajang. Adipati pun mematuhi perintah rajanya, dan segera bergegas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah semuanya selesai, datanglah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pesta yang sangat besar. Pesta ini merupakan acara Raja Daha untuk rasa syukurnya karena telah memiliki anak angkat. Para undangan dan kelompok seni semuanya sudah tiba dan berkumpul di kerajaan Daha. Raja Kediri, Raja Jagaraga, masing-masing membawa seekor sapi yang diberikan kepada Raja Daha, termasuk juga dengan berasnya. Hadir juga Raja Kuripan, Raja Langko, Raja Lingsar, Raja Mambal, Raja Ganggelang, dan Pelapak Nuntang. Suara gemuruh seni dan tembang terus-menerus dikomandangkan di kerajaan Daha sepanjang hari dan malam. Terisean, gegerok tandak, gamelan, dan berbagai seni lainnya saling bersahutan. Kerajaan Daha kala itu menjadi suatu tempat yang ramai. Bahkan suara yang gaduh itu pun sampai terdengar di pinggir laut, di mana Raden Panji,
anak, dan teman-temannya berada. Mamik, suara apakah itu yang bergema dan terdengar sangat keras? Tanya Raden Megatsi ke ayahnya Raden Panji. Terlalu banyak yang kamu dengarkan anakku, jawab Raden Panji. Seolah-olah itu bukan suara apa-apa. Mendengar ungkapan ayahnya, Raden Megatsi langsung menghentakkan kakinya ke tanah serta menangis di depan mamiknya, bahkan sampai berguling-guling di tanah. Saat itu usia Raden Megatsi sekitar 9 tahun. Melihat tingkah laku anaknya yang begitu, Raden Panji secepatnya memberitahu, kalau itu adalah suara tetabuhan gamelan. Raden Megatsi pun akhirnya menghentikan tangisnya, dan meminta untuk diajak ke tempat sumber suara, di mana ada suara gamelan tersebut. Tetapi ayahnya tidak mau, karena malu dengan kondisi saat ini. Di sana pasti terdapat banyak orang, sementara kita tidak memiliki pakaian yang layak, ungkap Raden Panji kepada anaknya. Mereka lama tinggal di pesisir pantai untuk menunggu peti mati denda Cilinaya, makan dari hasil pesisir laut apa adanya. Bahkan pakaian pun seadanya, namanya anak kecil, begitu ada maunya. Sebelum tercapai selalu akan memintanya, begitu juga dengan Raden Megatsi. Dia selalu mengajak ayahnya untuk pergi menonton hiburan yang sedang ramai dengan suara gamelan. Biarkan orang lain menghina dan menertawakan kita dengan pakaian yang jelek. Kita ke sana hanya untuk menonton saja, ungkap Raden Megatsi kepada ayahnya Raden Panji. Tetapi ayahnya selalu menjawab dengan kata-kata yang meyakinkan anaknya untuk tidak pergi. Kembali Raden Megatsi menangis sambil berguling-guling di depan ayahnya, karena dia tidak bisa tenang. Selalu suara gamelan itu terdengar di telinganya, seolah-olah mengajak dia untuk datang. Melihat Raden Megatsi yang terus menangis, Raden Wirun pun menghampiri dan meyakinkan Raden Megatsi. Kita tidak bisa datang ke tempat tersebut. Itu pasti acara kerajaan. Orang-orang yang datang adalah para pembesar yang berpakaian rapi. Jika kita ke tempat tersebut, kita bisa ditangkap, ungkap Raden Wirun meyakinkan Raden Megatsi. Berbagai alasan disampaikan oleh Raden Wirun dan juga Raden Panji tidak berpengaruh sedikit pun terhadap keinginan Raden Megatsi untuk pergi menonton, seolah-olah setiap alasan yang disampaikan tidak ada artinya. Raden Megatsi menangis sejadi-jadinya sambil berguling di tanah. Suara tangisannya mulai tersengal-sengal saking lamanya menangis. Dalam tangisan, Raden Megatsi berkata, "Kenapa tidak satu pun yang mau mengantar saya, ayah maupun paman-paman saya? Kalau seperti ini, saya lebih baik mati saja," ungkap Raden Megatsi dalam tangisan. Tangisan dan perkataan itu akhirnya membuat Raden Wirun menjadi iba, dan memutuskan untuk mengantar Raden Megatsi pergi melihat hiburan ataupun tontonan tersebut. "Baiklah Raden, saya akan menemanimu untuk pergi melihat hiburan itu," ungkap Raden Wirun kepada Raden Megatsi. Mendengar kesiapan pamannya, Raden Megatsi langsung berhenti menangis. Mereka berdua bersih-bersih dan bersiap untuk pergi menuju sumber suara gamelan ataupun hiburan tersebut. Begitu keduanya sudah siap, mereka langsung berjalan menyusuri hutan dan lembah. Raden Megatsi digendong oleh pamannya Raden Wirun. Lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di pinggir kerajaan Daha. Suara gamelan begitu ramai, bahkan berbagai kesenian lainnya juga terdengar. Raden Megatsi diturunkan dari gendongan. Raden Wirun berkata, "Kamu sendirian saja masuk untuk menonton, biar saya menunggu di luar." Rupanya Raden Wirun malu mendampingi Raden Megatsi, karena pakaian yang digunakan sangat kusut dan jelek. Akhirnya Raden Megatsi pun berjalan sendirian menuju tempat hiburan, sementara Raden Wirun bersembunyi di semak-semak pohon lego atau pohon lenggundi supaya tidak dilihat oleh orang lain. Di Bencinga, di mana hiburan dilaksanakan, terdapat banyak orang yang sangat padat dan mengelilingi joget yang sedang berlangsung. Raden Megatsi yang masih kecil hanya bisa mengelilingi saja, di belakang orang-orang yang rame. Dia tidak bisa melihat secara langsung hiburan joget atau jangar tersebut. Yang terlihat hanyalah punggung para penonton, menyusup di antara orang-orang yang ramai juga dia tidak berani. Terus berkeliling, berkeliling, dan berkeliling, sampai akhirnya dia bertemu dengan Seruni. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.